Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di acara Kurma. Alhamdulillah nih teman-teman, kita udah kedatangan juga tamu yang spesial banget hari ini yang akan menceritakan tentang Perang Hondak. Oke, untuk Ustadz Yudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sebelumnya Bapak sampaikan terima kasih kepada dua MC ya, MC yang ada di depan, perwakilan dari kelas 7 dan kelas 8 ya. Kelas 8 maaf. Dari kelas 8A kedua-duanya. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai karena Allah. Kita sekarang akan membahas apa temanya? Perang Hondak. Oke, ada yang tahu tidak nama lain dari perang Hondak itu apa? Perang Hondak, perang Parit ya, terjemah dari Hondak itu. Satu lagi apa? Satu lagi namanya apa? Satu lagi? Itu kata Espan. Coba diperhatikan kata Espan apa namanya? Perang Ahzab. Bapak di sini ada 4 poin utama yang akan Bapak bahas. Ya, Bapak harapkan kalian semua bisa menyimak dengan baik ya, dengan sesama. Nanti mudah-mudahan ini menjadi yang bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama yang akan Bapak bahas berkenaan dengan penamaan perangnya. Sebelumnya Bapak di sini sudah ini bawa buku sengaja ya. Ingin menjadi apa namanya? Mudah-mudahan menjadi asupan nutrisi literasi kita. Jadi Bapak berbicara di sini membahas tentang perang Hondak itu berdasarkan hasil rangkuman, hasil bacaan dari beberapa literasi, beberapa buku. Di antaranya ada di kitab Zadul Ma'ad. Ini ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di sini dibahas tentang banyak peperangan, tentang ibadah ada, tentang muamalah, tentang peperangan berkenaan dengan petunjuk Nabi. Lalu ada juga Bapak di sini bahwa karena perang Ahzab ini nanti dibahas di satu surat. Nama suratnya surat apa? Al-Ahzab. Ada satu surat khusus berkenaan dengan perang Hondak yang namanya surat Al-Ahzab. Jadi ada di tafsir, diantaranya Bapak baca di tafsir Ibnu Katsir. Lalu ada satu lagi ini yang tidak kalah penting, adalah referensi yang berkenaan dengan Sirah Nabawi, di antaranya dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi rangkuman yang Bapak sampaikan bisa menambah pembendaharaan ilmu yang nanti lebih jauh lagi bisa menjadi kita mengambil pelajaran, menambah semangat hidup ya. Karena inti dari belajar sejarah itu bukan hanya membicarakan nama, bukan hanya membicarakan waktu, tapi lebih dari itu kita harus mengambil pelajaran. Ya, itu. Yang pertama berkenaan dengan penamaan. Tadi Bapak sudah bertanya ke kalian. Yang paling populer itu namanya perang Hondak. Hondak itu artinya secara bahasa parit ya. Bukan pakai D. Kalau pakai D yang tadi foto-foto itu namanya paparid ya. Jadi pakai T, farid gitu ya. Hondak itu atau parit secara bahasa Indonesia. Kenapa diberi nama perang Hondak? Karena dulu ketika terjadi pengepungan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW, maka di antara strategi perang yang dilakukan oleh Nabi membuat Hondak, membuat parit di sekitar kota Madinah. Oleh para ulama sejarah disebutkan letak paritnya itu kurang lebih
Ada yang menyebutkan 6, ada yang menyebutkan 12 km dari arah utara kota Madinah. Lebarnya 5 meter, dalamnya 5 meter sama. Dengan tujuan agar tidak ada satupun musuh yang bisa bisa melewati parit tersebut. 5 meter ya, 5 meter di sini kemana? Ke sana mungkin ya. Ke ke jarak antara RG dengan UG. Nah, ini 5 meter kurang lebih. Dalamnya juga sama. Sehingga nanti tidak mungkin ada kuda yang bisa meloncat. Unta pun juga sama. Begitu juga dengan pasukan perang yang lainnya. Walaupun nanti kita lihat, kita baca di sejarahnya, nanti ada salah satu orang kafir yang berhasil lolos dari parit tersebut, berhasil menyeberang, dan nanti dihadapi langsung oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Padahal orang kafir tersebut disebutkan di berbagai literasi dia itu setara dengan 100 orang kalau bergulat, kalau berkelahi. Tapi nanti bisa dikalahkan oleh sahabat muda Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Jadi itu alasan penamaan yang pertama. Kenapa disebut perang Khandaq? Karena strategi perang Nabi untuk menghalau serangan dari musuh itu membuat Khandaq, membuat parit. Paham tidak? Paham. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut perang Ahzab? Kalimat Ahzab itu bentuk jamak. Kalau dalam bahasa Arab kan ada 3, ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Kalimat Ahzabun kelas 3 nih ya, harus lebih paham. Kalimat Ahzab itu bentuk jamak dari kata hizbun. Hizbun itu artinya kelompok atau golongan. Berarti kalau dirubah bentuk mufradnya ke jamak, kalimat Ahzab itu jam'ul kilah dalam bahasa Arab. Kalimat yang menunjukkan banyak tapi tidak lebih 10. Ya. Kalau hizbun artinya golongan atau kelompok, berarti kalau Ahzab artinya apa? Golongan. Kelompok. Bapak kenapa diberi nama seperti itu? Karena yang menjadi musuh Nabi ketika itu di perang Ahzab itu terjadi koalisi besar antara beberapa kelompok orang musyrik, kelompok orang kafir termasuk dari kalangan Yahudi yang mereka bersekongkol, berkoalisi, membentuk kelompok kemudian menyerang Nabi di kota Madinah. Gitu ya. Yang nanti oleh Imam Al-Baghawi disebutkan Ahzab kelompok di sana adalah pemain intinya dari kafir Quraisy, dari Bani Ghatafan, dari Bani Quraizo, kalangan Yahudi, dan dari Bani Nazir. Hilap deunya. Quraisy, Bani Ghatafan, Bani Quraizo, dan Bani Nah, jumlah mereka dikumpulkan kurang lebih 10.000 pasukan. Nanti kaum muslimin hanya 3.000 pasukan. 3.000 pasukan di tengah kota kemudian diserang oleh pasukan koalisi berjumlah 10.000. Itu dari segi penamaan. Itu paham ya? Jadi kenapa diberi nama Khandaq? Kenapa diberi nama Ahzab? Yang kedua, kita harus tahu tentang waktu perangnya. Ini tidak kalah penting ya. Ada yang tahu kapan terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab ini? Iya betul. Bisa berapa? Pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriyah. Gitu ya. Ini berkaitan juga dengan perang Uhud. Ketika di perang Uhud tahun 3 Hijriyah, ketika itu kaum muslimin itu dalam tanda kutip ya, kemarin sudah dibahas perang Uhud, seperti dipukul mundur, betul ya. Kemudian kaum Quraisy termasuk orang-orang musyrikin Mekah, mereka berjanji bahwasanya pada tahun berikutnya, berarti tahun berapa? Tahun keempat, mereka akan menyerang kembali kota Madinah. Tapi takdir Allah berkata lain, ternyata di tahun keempat itu terjadi musim paceklik, sehingga tidak dimungkinkan orang kafir Quraisy akan bisa menyerang. Kemudian ditangguhkan 1 tahun, berarti tahun berapa? Tahun kelima. Tahun kelima terjadi perang Khandaq, perang Ahzab. Itu jelas ya. Dari segi penamaan, dari segi waktu kapan terjadinya? Bulan Syawal tahun 5 Hijriyah. Yang ketiga,
sebab terjadi perangnya. Ya, ini perlu juga kita tahu kenapa bisa ada perang seperti ini. Sebab terjadi perangnya, kalau sebab utamanya di antaranya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Banyak ya ini sebab-sebabnya. Tapi ada satu sebab yang paling utama, sebab kuncinya. Di antaranya ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah itu sudah ada 3 kelompok besar orang Yahudi. Perhatikan, namanya siapa aja? Ada Bani Nazir, suku Nazir, ada Bani Qainuqa, ada Bani Quraizoh. Jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah sudah ada 3 kelompok, 3 bani, 3 suku, 3 klan ya. Kalau dina game naon eta teh kayaknya. Siapa aja? Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizoh. Kemudian Rasulullah SAW ketika awal ke Madinah melihat keberagaman agama, termasuk karena ada orang Yahudi di Madinah, Nabi melakukan perjanjian dengan orang Yahudi yang disebut Piagam Madinah. Di antara isi Piagam Madinah tersebut, mereka berjanji tidak akan saling berperang antara kaum muslimin, antara orang Yahudi berjanji tidak akan saling berperang. Itu banyak poin-poinnya. Tapi karena tabiat Yahudi yang sangat licik, mereka satu persatu kemudian melanggar isi perjanjian. Sehingga pada satu ketika Bani Nazir, salah satu orang dari Bani Nazir, kemudian mereka berupaya membuat rencana untuk membunuh Rasulullah. Rasulullah kemudian marah tentunya, bermusyawarah dengan para sahabat, sehingga diambil kesimpulan bahwasanya orang Yahudi Bani Nazir harus diusir. Itu ada nanti satu surat tentang kejadian tersebut, namanya surat Al-Hasyr. Ya, surat Al-Hasyr itu menjelaskan tentang kejadian diusirnya orang Yahudi dari Madinah. Bani Nadir tersebut kemudian diusir dari Madinah ke kota Khaybar, 160 km dari Madinah. Ketika mereka diusir ke kota Khaybar, muncullah di sana dendam yang luar biasa karena diusir oleh Nabi. Ya, ada rasa dendam yang luar biasa dari orang-orang Yahudi. Kemudian setelah mereka diusir, di antaranya ada beberapa tokoh Bani Nazir yang punya dendam membara kepada Nabi. Kemudian mereka di antaranya Salam bin Abi Huqaiq, Salam bin Miksyam, Kinanah bin Robi. Mereka semua kemudian pergi ke Mekah, dari Khaybar ke Mekah. Di Mekah kemudian mereka mengajak orang kafir Quraisy untuk berperang bersama menggempur Madinah. Jadi sudah ada 2 kaum Yahudi, Bani Nazir, dan juga orang kafir Quraisy yang sudah bersekongkol. Tidak cukup di sana, kemudian Bani Nazir ini mendatangi Bani yang lain, suku yang lain, kelompok yang lain. Di antaranya Bani Gotofan dan juga dari kalangan Yahudi Bani Quraizoh. Jadi sudah ada 4 ya tokoh utamanya, Bani Nazir, Bani Quraizoh, kafir Quraisy, dan juga Bani Gotofan. Nanti mereka semua berkoalisi berjumlah 10.000. Pada tanggal 5 Syawal, pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, mereka semua berangkat untuk menyerang ke Madinah. Gitu ya. Paham kronologisnya? Jadi berkaitan sakit hati orang Yahudi yang diserang, yang diusir dari Madinah. Kemudian mereka semua berkoalisi mengajak orang kafir yang lain untuk menyerang Madinah, menyerang Nabi Muhammad SAW. Gitu ya, MC gitu ya. Nanti ada sesi tanya jawab kan ya? Iya, ada. Ini Bapak selesaikan dulu sedikit lagi. Gitu ya. Kemudian kaum musyrikin mulai berdatangan ke kota Madinah. Ternyata mereka sudah dihadapkan dengan kondisi di arah utara Madinah itu sudah ada parit. Sampai mereka berpikir, berusaha kurang lebih 1 bulan.
27 hari. Ternyata usaha mereka nol besar, tidak berhasil. Bahkan nanti disebutkan dalam ayat Al-Quran, ketika mereka semua berupaya untuk menyerang kota Madinah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus tentara yang tidak dapat dilihat. Artinya bukan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, uzkuru nikmatallahi alaikum. Ini lihat, ketika orang yang beriman, kalau dari segi matematika tidak mungkin untuk berhasil, tapi dengan kekuatan keimanannya datang pertolongan dari Allah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah menurunkan junudun, bala tentara. Ketika datang kepada kalian bala tentara, fa'arsalna alaihim rihan wa junudan. Allah membalas dengan tentara malaikat dan angin yang sangat kencang, yang sangat dingin. Sehingga otomatis semua kemah-kemah yang didirikan oleh kaum yang akan menyerang kota Madinah itu luluh lantah. Sehingga mereka semua terpaksa untuk kembali ke tempatnya masing-masing, ke Mekah. Nah, itu mah gambaran besarnya. Ya, nah kalau dibaca rinci mah cukup panjang. Jadi sudah paham ya gambaran secara besarnya ya. Kaum yang cukup banyak, 10.000 orang datang ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Ternyata mereka sudah berupaya selama 1 bulan tidak bisa menembus Khandaq, tidak bisa menembus parit. Satu lagi, nanti kita ada sesi diskusinya. Bapak ingin menyampaikan di sini ibrohnya, pelajarannya. Ya, dari kisah perang Khandaq. Ini berkenaan dengan kepemimpinan Nabi. Pelajaran yang dapat kita ambil yang pertama, perhatikan di sini tercermin bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati. Apa ciri Nabi kepemimpinannya rendah hati, tawadu? Nabi senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini pelajaran yang pertama. Jadi Nabi itu bukan tipe pemimpin yang otoritatif, bukan. Tapi Nabi bermusyawarah. Bagaimana Bapak kejadian bermusyawarahnya? Nah, ini kejadiannya. Setelah Nabi mendengar informasi akan datang pasukan perang yang sangat luar biasa banyak mengepung kota Madinah, kemudian Nabi menggelar majelis permusyawaratan tertinggi yang membahas strategi mempertahankan kota Madinah. Diundang ahli perang, ahli strategi, bahkan boleh jadi ahli perekonomian. Ya, kan harus jelas ini bagaimana kondisi ekonomi kota Madinah ketika nanti diserang. Diundang oleh Nabi semuanya. Kemudian setelah diskusi panjang, mereka sepakat untuk menerima usulan dari salah satu sahabat. Setelah bermusyawarah Nabi, padahal Nabi itu sangat cerdas. Nabi itu bijaksana, dibimbing oleh wahyu, tapi Nabi tidak otoriter. Nabi tetap meminta pendapat dari yang lainnya. Setelah berdiskusi cukup panjang, kemudian dipilihlah satu pendapat dari sahabat. Siapa sahabatnya? Salman Al-Farisi. Ini sedikit info ya. Ketika peristiwa Khandaq, yang pertama Salman Al-Farisi itu baru masuk Islam. Ini perhatikan bagaimana lapang dadanya para sahabat yang hadir ketika itu. Belum bahasa bagaimana sakedik kan baru masuk Islam. Ya, betul ya. Tapi ketika pendapatnya benar, pendapatnya masuk akal, pendapatnya argumentatif, bisa diterima, maka pendapat Salman Al-Farisi diterima. Sahabat baru masuk Islam, kemudian bukan orang Arab. Salman Al-Farisi itu orang mana? Orang Majalaya? Bukan. Orang mana? Orang Persia. Ya. Jadi tidak diskriminatif ya, tidak ya. Walaupun bukan orang Arab, tapi kalau benar diterima. Bagaimana kata Salman? Nah, ini isi argumen Salman.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna, dahulu kami biar di Parisin, ketika ada di Persia, idza husirna hondakna alaina, ketika kami diserang kami membentuk hondak. Nah ini, padahal strategi perang ini belum pernah ada satupun yang terpikir di Jazirah Arab. Ya, baru terpikir oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi, yang dia notabene orang mana? Orang Persia. Kemudian Rasul menerima usulan tersebut, memberikan tugas kepada setiap 10 orang untuk membuat parit, punya tugas 40 hasta. 40 hasta kurang lebih berapa meter? 40 meteran ya kalau di rata-rata kurang lebih. Nah itu ya yang pertama. Jadi pelajarannya apa tadi kata Bapak? Dari perang Hondak ini kita dapat mengambil pelajaran, Rasul itu adalah pemimpin yang tawadu, senantiasa bermusyawarah, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling berkuasa. Tapi Nabi tetap bermusyawarah karena diperintahkan oleh Allah. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah engkau Muhammad dengan para sahabatmu dalam menetapkan satu urusan. Faida ajamta patawakal alau Allah. Kalau sudah yakin maka bertawakalnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada hasil musyawarahnya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu yang pertama, ibroh yang pertama. Ibroh yang kedua. Nah, ini tidak kalah penting ya bagi ketua RG. Saya ketua RG. Mana Randina? Oh, di luar. Wah, ini perhatikan. Seorang pemimpin itu harus memberikan teladan, tidak merasa hina ketika harus turun tangan ikut berjuang. Ulangi lagi, apa ibrohnya? Pemimpin harus memberikan teladan dan tidak merasa hina ketika harus turun tangan berjuang. Jadi pemimpin teh tong siga mandor hungkul. Kumaha mandor teh? Tudah tuduh, bukan hanya seperti itu. Tapi pemimpin yang baik itu harus ikut turun tangan dalam perjuangan. Nih perhatikan, ini hadisnya seperti ini, berkenaan dengan kejadian tersebut. Ada di dalam hadis riwayat Al-Bukhari diantaranya. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Qala dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Khandaq. Dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam perang Khandaq, ikut turun ke paritnya ke bawah. Wahum yahfiruna. Kemudian mereka semua mulai mengambil tanah. Make pacu lamun enak kunaon? Ku sekop. Wa nahnu nankilu turoba ala aknadina. Dan kami semua memanggul tanah di atas pundak-pundak kami. Termasuk yang ikut siapa? Rasulullah. Gitu ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut berjuang, tidak hanya jadi mandor. Nah, itu diantaranya. Gitu ya. Itu sesi yang pertama. Jadi sebenarnya cukup banyak ini kisah-kisahnya. Di antaranya nanti ada berbagai macam mukjizat. Agar lebih interaktif ya, Bapak serahkan dulu ke MC. Silakan kepada MC. Terima kasih kepada Ustadz Yudi yang telah membahas tentang perang Khandaq. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Jika ada, boleh diacungkan tangannya serta disebutkan nama dan kelasnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Zakia dari kelas 7B. Izin bertanya, apakah wanita berperan dan terlibat dalam perang Khandaq? Terima kasih. Saya ulangi dari Zakiyah 7B. Dari siapa? Zakiyah 7B. Mana Zakiyahnya? Ya, Zakiyah. Gimana? Apakah wanita terlibat dalam perang Khandaq? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya.
Di dalam literasi yang Bapak baca, langsung dijawab saja. Yes. Berkenaan dengan perang Khandaq ini, Rasulullah sengaja menempatkan para sahabat perempuan dan anak-anak itu di pusat kota Madinahnya, di tempat yang paling aman, jadi tidak terlibat secara langsung. Kecuali kalau kita lihat di antaranya masih di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ketika menjelaskan tentang kejadian yang menimpa Ada di pertanyaan. sahabat siapa ya? Kisah Jabir. Ya. Jadi ternyata sahabat perempuan itu ikut berperan aktif di dalam perang Khandaq, tapi pada bagian yang sesuai dengan fitrahnya. Ulangi lagi. Berperan aktif tapi pada bagian yang sesuai dengan kemampuannya. Di antaranya seperti istri sahabat Jabir, kaum perempuan itu ikut berperang tapi menjadi penyuplai makanan. Ya, ketika para sahabat kelaparan termasuk Nabi, sahabat Jabir itu kemudian mengusulkan kepada istrinya untuk membuat satu jenis makanan, termasuk menyembelih 1 ekor domba, yang mana nanti 1 ekor domba ini dengan keberkahannya bisa cukup untuk makan 1.000 orang di perang Khandaq. 1 domba 1.000 orang. Jadi gak habis-habis ya. Itu diantara mujizat Nabi Muhammad SAW. Gitu ya Zakiyah ya. Jadi kalau secara langsung pegang senjata tidak, tapi ikut berperang aktif di bidang yang lainnya. Ya, diantaranya memberikan support kepada kaum laki-laki yang berperang, yang berjuang membuat parit diantaranya. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Udah tuh. Itu silakan Teh Fanya. Masalah kelas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fanya dari kelas 9B. Bapak, aku mau nanya, kalau misal korban dari perang Khandaq ini tuh berapa? Sama Bapak kan tadi bilang kalau misalnya ada tokoh dari kaum kafir yang berhasil melewati parit, aku pengen nanya siapa. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaan bagus ya, itu diantara buah dari ketelitian dalam menyimak. Ya, Bapak apresiasi sekali. Pertanyaannya Bapak, apakah ada korban dari kaum muslimin? Jawabannya tidak ada satupun korban. Tadi betul ya, ada 1 tokoh kafir yang mana dia itu terkenal dengan kebengisannya, berhasil melewati Khandaq, melewati parit yang dibuat oleh kaum muslimin, oleh orang-orang yang beriman. Penunggang kuda yang bernama Amr bin Abdu Wad. Ulangi lagi, Amr bin Abdu Wad. Ketika dia berhasil melewati Khandaq, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang berani untuk menantang dia duel 1 lawan 1? Ternyata yang maju ke depan seorang anak muda. Ya, seorang anak muda yang punya gelar Abu Turab ya. Abu Turab itu apa? Bapaknya tanah ya. Abu Turab siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang nanti maju ke depan duel 1 lawan 1. Dimenangkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Gitu ya. Berhasil membunuhnya oleh Ali, dibunuh orang kafir yang bernama Amr ini. Gitu, Panya ya, bagus ya, pertanyaannya sangat bagus. Terima kasih kepada Ustaz Yudi yang telah menjawab setiap pertanyaan. Semoga apa yang telah disampaikan serta apa yang telah menjadi jawabannya sudah cukup jelas dan juga bermanfaat bagi kita semua. Masih pada semangat gak hari ini? Kurma. Masih pada alam aja ini teh ya. Kita tes sekali lagi aja. Kurma.
Bapak, untuk kesimpulan dari perang Hondak ini teh apa? Untuk kesimpulan dari Baik, ini Bapak. Sebenarnya tadi yang disampaikan itu kesimpulan ya. Kesimpulan dari beberapa literasi, beberapa bacaan yang Bapak ringkas, Bapak simpulkan. Mungkin intinya Bapak ingin mengambil ibroh lagi ya. Selain tadi yang pertama ibrohnya apa? Menunjukkan ketawaduan Nabi. Nabi orang yang sangat cerdas, orang yang sangat bijaksana, tokoh nomor 1, guru bagi semuanya. Tapi Nabi tetap meminta pendapat dari yang lain ketika hendak memutuskan satu perkara, karena diperintahkan oleh Allah, wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ya, yang punya ide membuat Hondak, strategi Hondak itu siapa? Salman Al-Farisi, sahabat baru masuk Islam, artinya ilmunya jauh berbeda dengan sahabat yang lain, bukan orang Arab, artinya Nabi dan para sahabat tidak ya, tidak memandang ras ya, tidak memandang kesukuan. Itu yang pertama tadi ya, Bapak menguatkan. Justru ini yang paling penting ya, karena belajar sejarah itu bukan belajar tempat dan tahun saja, tapi harus mengambil ruhnya. Itu yang pertama. Jadi tentang apa tadi yang pertama? Ketawaduan Nabi. Pelajaran kedua, seorang pemimpin itu seyogianya harus memberikan teladan terbaik. Jangan merasa hina kalau harus turun langsung dalam perjuangan. Gitu ya. Kita lihat Nabi Muhammad, orang yang sangat mulia, bahkan setetes darahnya pun sangat berharga. Kita lihat di perang Uhud ya, ketika Nabi terluka, bagaimana tanggapan para sahabat menjaga Nabi. Artinya Nabi sangat orang yang mulia. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak merasa hina untuk langsung turun berjuang. Nyepeng paculnya, nyepeng sekop, turun langsung ke walung, tidak merasa hina. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga tadi apa tadi, masih ingat pelajarannya yang ketiga apa? Jangan menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk meraih kesuksesan. Sahabat ketika perang Hondak terbatas tidak? Dari segi jumlah kalah, terbatas. Dari segi kesempatan terbatas. Dari segi kekayaan terbatas tidak? Terbatas. Bahkan satu domba pun bisa dimakan oleh 1000 orang. Ya, keberkahan perjuangan di jalan Allah. Gitu ya. Sebenarnya banyak nanti pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Hondak ini. Tapi Bapak, mudah-mudahan kalian dapat mengambil ruhnya dari 3 ibroh tadi. Menanamkan ketawaduan dalam kepemimpinan, menanamkan sifat pemimpin ideal menjadi teladan, dan yang ketiga ada keberkahan dalam perjuangan. Jangan jadikan keterbatasan sebagai alasan untuk meraih kesuksesan. Al Mukmin Media.